Salam, perkenalkan nama saya Alexander Kudaiwen. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah musik dari masa Mesir kuno, Yahudi, dan Yunani. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah musik di bangsa Mesir kuno. Apa yang kita ketahui tentang seni musik beserta alat-alat musik dari bangsa Mesir adalah berkat adanya monumen-monumen yang terdapat di negara tersebut. Para musafir atau penjelajah menemukan berbagai alat musik yang tertera pada prasasti-prasasti seperti harpa dalam bentuk dan ukuran yang berbeda. Bermacam-macam jenis lira, gitar, dan mandolin, seruling tunggal maupun ganda, paduan suara yang lengkap beserta para pengiring dan alat musiknya. Pada makam-makam yang megah, tertulis pada dinding-dindingnya riwayat kehidupan rumah tangga bangsa Mesir. Sehingga dari sana terlihat bahwa seni musik mengambil peran yang besar dalam mengiringi kebaktian seperti tarian-tarian, keluhan, duka atau ratapan pada kematian dan juga jamuan-jamuan makan. Plato yang tinggal di negeri tersebut mengatakan bahwa bangsa Mesir menganggap seni musik sebagai kesenian yang sudah tua, dan menurut sejarah kenegaraan berawal dari para raja-raja keturunan dewa-dewa yang berasal dari dewa seni yang bernama Isis. Seni lukis, seni pahat, maupun seni suara adalah karya seni luhur dan indah yang semula dan selalu diatur dengan hukum-hukum keramat. Karena itulah selama ribuan tahun tidak dimungkinkan adanya perubahan dalam arti yang jelek maupun yang baik. Herodotus mengatakan bahwa bangsa Mesir hanya boleh menyanyikan lagu-lagu negerinya saja, sedangkan menyanyikan lagu-lagu bangsa lain tidak diperkenankan. Ia merasa heran bahwa di Mesir terdengar pula lagu Yunani dengan nama yang berbeda, seperti lagu keluhan atau ratapan yang di Yunani bernama Linos, namun menjadi Maneros di Mesir. Ia mengatakan pula bahwa negeri Mesir mempunyai lagu-lagu yang cukup terkenal, yang dinyanyikan pula di Phoenisia, Cyprus, dan negeri lain. Tetapi lain negeri berjudul lain pula. Lagu tersebut mirip dengan lagu yang oleh orang Yunani tersebut, Linos. Orang merasa heran terhadap kesenian Mesir, namun lebih mengherankan lagi bahwa dari mana mereka memperolehkan lagu Linos tersebut. Karena bangsa Mesir telah menyanyikannya sejak dahulu kala. Linos dalam bahasa Mesir sama dengan Maneros. Dan menurut cerita orang, karena kematian anak tunggal Raja Mesir pertama dalam usia yang muda, perasaan duka cita itu dinyatakan dengan nyanyian duka seperti Linos. Apa yang disebut Linos oleh penduduk asli pada beberapa bangsa muncul dengan beberapa nama lain seperti Maneros, Literses, Atis, dan Adonis. Ternyata nama-nama itu merupakan personifikasi musim semi yang bersifat sebagai lagu sesal atau duka, karena musim semi umumnya pendek. Yang kedua, sejarah musik pada bangsa Yahudi. Musik dalam kebudayaan Yahudi kuno memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks agama, upacara keagamaan, dan komunitas. Musik di zaman ini tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk memuji Tuhan, menyatukan masyarakat, dan menjaga tradisi. Berikut ini adalah gambaran tentang sejarah musik di masa Yahudi kuno. Pada masa Yahudi kuno, beberapa alat musik digunakan dalam ibadah dan upacara keagamaan. Beberapa instrumen tersebut antara lain shofar, sebuah trompet yang terbuat dari tanduk domba. Shofar digunakan dalam berbagai upacara keagamaan, termasuk untuk merayakan Tahun Baru Yahudi atau Rosh Hashanah, dan untuk memperingati hari Yom Kippur. Yang berikut lira.
alat musik petik yang digunakan untuk mengiringi nyanyian. Lira juga digunakan dalam berbagai upacara. Yang berikut kinor, sebuah alat musik seperti kecapi yang digunakan dalam tradisi musik Yahudi kuno yang sering disebut dalam kitab-kitab suci, seperti dalam Mazmur. Yang berikut harp, instrumen senar besar yang disebutkan dalam berbagai teks Alkitab, termasuk dalam kisah Raja Daud, yang dikenal memainkan harp dengan sangat mahir untuk menenangkan hati Raja Saul. Musik di masa Yahudi kuno tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyatakan keimanan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan menguatkan ikatan sosial dalam masyarakat. Melalui alat musik seperti shofar, harpa, dan lira, serta melalui nyanyian pujian dalam Mazmur, musik menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan keagamaan Yahudi kuno. Warisan ini terus mempengaruhi tradisi musik keagamaan hingga saat ini. Yang berikut kita masuk ke sejarah musik di masa Yunani. Dari teori mitologis ini, musik dipandang telah ada sejak manusia memiliki kepercayaan terhadap dewa-dewa. Musik juga dipandang menyertai perjalanan sejarah agama-agama manusia. Artinya, musik merupakan bidang yang sangat tua, setua umur keyakinan dan agama-agama manusia. Pitagoras, musik sebagaimana yang telah kita kenal saat ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari penemuan yang dilakukan oleh seorang ahli filsafat, matematika, astronomi, dan sekaligus ahli musik dari Yunani. Tangga nada yang kita ketahui berupa susunan nada-nada do re mi, bentuknya diawali oleh penemuan Pitagoras dalam mengukur jarak nada dengan memakai alat yang disebut monochord. Monochord artinya satu. Mono artinya satu dan chord berarti dawai. Dengan alat monochord itulah kemudian Pitagoras berhasil menemukan rumus jarak nada secara terukur dan matematis. Jika panjang dawai dari monochord itu dibagi menjadi dua bagian, sehingga panjang dawai tersebut menjadi setengah panjangnya dari dawai semula, maka nada yang dihasilkan dawai tersebut adalah satu oktav lebih tinggi dari nada yang dihasilkan dawai sebelumnya dibagi dua. Pitagoras kemudian melanjutkan percobaannya dengan membagi dawai itu menjadi sepertiga, 2/3, 1/4, 3/4, serta perbandingan lainnya. Perbedaan nada yang dihasilkan oleh tiap perbandingan dawai kemudian diurutkan berdasarkan tinggi rendahnya nada, sehingga terbentuklah suatu susunan tangga nada. Dari teori Pitagoras beserta catatan sejarah mengenai tangga nada yang dimiliki bangsa Yunani kuno ini, maka kesimpulannya adalah bahwa sejarah musik modern sangat berhubungan dengan musik Yunani kuno, dan nama Pitagoras adalah nama paling penting yang perlu disebut. Sekian dari saya, terima kasih.